Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar bagian kedua, yaitu tentang balok. Untuk memahami materi tentang balok, simak terus video kali ini dan jangan lupa siapkan catatannya. Untuk bagian pertama, ada definisi dari balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Apabila kita gambarkan, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan gambar dari sebuah balok. Apabila kita potong pada beberapa rusuknya, maka kita akan mendapatkan jaring-jaring dari balok, seperti terlihat pada gambar di samping ini. Nah, bagian yang biru ini merupakan bagian dari sisi kiri dan kanan balok. Adapun yang abu-abu ini merupakan bagian sisi atas dan bawah dari balok. Sedangkan bagian yang putih ini merupakan bagian depan dan belakang dari balok. Selanjutnya ada sifat-sifat dari balok. Sifat yang pertama, balok memiliki 3 pasang bidang persegi panjang yang kongruen. Nah, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H ini, bidang-bidangnya yaitu ada A, B, F, E yang sama dengan D, C, G, H, kemudian A, D, H, E sama dengan B, C, G, F, dan A, B, C, D sama dengan E, F, G, H. Selanjutnya, memiliki 12 rusuk dengan 4 kelompok rusuk yang sama panjang. Nah, rusuk-rusuknya yaitu ada AB sama dengan DC, sama dengan EF, sama dengan HG. Kemudian, rusuk AE sama dengan DH, sama dengan BF, sama dengan CG. Selanjutnya, rusuk AD sama dengan BC, sama dengan EH, sama dengan FG. Kemudian memiliki 8 titik sudut, yaitu ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian memiliki 12 diagonal bidang. Selanjutnya memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu ada AG, BH, CE, dan DF. Selanjutnya memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangannya saling kongruen. Di antaranya ada bidang ACGE, BDHF, BGHA, CFED, AFGD, dan BEHC. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur balok. Unsur yang pertama yaitu ada bidang. Bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari balok. Bidang-bidang pada balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah bidang A, B, C, D sebagai alas, bidang E, F, G, H sebagai bidang atas atau tutup, bidang A, D, H, E sebagai bidang kiri, bidang B, C, G, F sebagai bidang kanan, bidang A, B, F, E sebagai bidang depan, dan bidang D, C, G, H sebagai bidang belakang. Selanjutnya ada rusuk. Rusuk balok adalah garis potong antara dua sisi atau bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Coba perhatikan pada gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 12 buah rusuk, yaitu ada AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Unsur yang selanjutnya yaitu ada diagonal bidang. Nah, diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Dari gambar di samping, dapat diketahui bahwa panjang balok adalah AB, DC, EF, dan HG. Lebar balok adalah AD, BC, EH, dan FG. Dan tinggi balok adalah AE, BF, CG, dan DH. Nah, selanjutnya garis AF, BE,
CH, dan DG merupakan diagonal bidang dari balok ABCDEFGH. Perhatikan segitiga EAB pada gambar dengan BE sebagai diagonal bidang. Nah, gambar persegi panjang ini merupakan salah satu sisi dari balok, di mana BE ini merupakan diagonal bidangnya. Panjang rusuk balok adalah P dan tinggi T, maka diperoleh BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. BE kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah T kuadrat. BE sama dengan akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Pada balok, sisi yang saling berhadapan memiliki ukuran yang sama, sehingga diperoleh diagonal bidang AF sama dengan BE, sama dengan CH, sama dengan DG, sama dengan akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya yaitu pada gambar sisi BCGF, di mana BG ini merupakan diagonal bidang. Garis BG, CF, AH, dan DE merupakan diagonal bidang dari balok ABCDEFGH. Perhatikan segitiga BCG pada gambar dengan BG sebagai diagonal bidang. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. BG kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah T kuadrat. BG sama dengan akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Pada balok, sisi yang saling berhadapan memiliki ukuran yang sama, sehingga diperoleh diagonal bidang BG sama dengan CF sama dengan AH sama dengan DE sama dengan akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Gambar selanjutnya yaitu pada sisi EFGH. Nah, garis EG, FH, AC, dan BD merupakan diagonal bidang dari balok ABCDEFGH. Perhatikan segitiga EFG pada gambar dengan EG sebagai diagonal bidang. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EG kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. EG sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Pada balok, sisi yang saling berhadapan memiliki ukuran yang sama, sehingga diperoleh diagonal bidang EG sama dengan FH, sama dengan AC, sama dengan BD, sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Unsur-unsur yang selanjutnya yaitu ada diagonal ruang. Diagonal ruang pada balok adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang pada balok. Pada bidang A, B, C, D terdapat diagonal bidang AC, yaitu yang garis biru ini. Nah, misalkan yang akan dicari adalah diagonal ruang EC, yaitu yang garis merah. Panjang diagonal bidang AC adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Panjang diagonal ruang EC adalah EC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah AE kuadrat. EC kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. EC sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal bidang pada balok tidak sama panjang. Akan tetapi, diagonal ruang pada balok sama panjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang diagonal ruang pada balok adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Unsur-unsur yang selanjutnya yaitu ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang saling berhadapan dan sejajar yang membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Seperti terlihat pada gambar, bidang diagonal ABGH ini membagi balok menjadi dua bagian.
Nah, bidang ABGH membentuk sebuah persegi panjang dengan panjang AB sama dengan P dan BG sama dengan akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat, sehingga luas dari ABGH sama dengan AB dikali BG sama dengan P dikali akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk gambar bidang diagonal lainnya terlihat pada gambar-gambar ini. Selanjutnya ada rumus-rumus dari balok. Kita misalkan bahwa P sama dengan panjang balok, L sama dengan lebar balok, dan T sama dengan tinggi balok. Pertama, kita cari luas permukaan balok. Nah, gambar ini merupakan gambar dari jaring-jaring balok, di mana bagian merah ini merupakan bagian alas dan atap dari balok. Bagian hijau ini merupakan sisi kiri dan kanan balok, sedangkan bagian kuning ini merupakan bagian depan dan belakang balok. Untuk mencarinya, kita menggunakan luas dua sisi merah sama dengan 2 dikali P dikali T sama dengan 2PT. Kemudian luas dua sisi hijau sama dengan 2 dikali P dikali L sama dengan 2PL. Selanjutnya, luas dua sisi kuning sama dengan 2 dikali L dikali T sama dengan 2LT. Kemudian, luas-luas ini kita jumlahkan, jadi luas permukaan balok sama dengan 2PT ditambah 2PL ditambah 2LT sama dengan 2 dikali PT ditambah PL ditambah LT. Selanjutnya ada volume balok. Volume balok sama dengan luas alas dikali tinggi, di mana luas alasnya panjang dikali lebar, kemudian tingginya itu T. Jadi didapatkanlah rumus ini. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soal yang pertama, hitunglah volume balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Penyelesaian, diketahui bahwa panjang balok sama dengan 10 cm, sedangkan lebarnya sama dengan 8 cm, dan tingginya sama dengan 5 cm. Ditanya volume balok, kita jawab bahwa volume itu sama dengan P dikali L dikali T. Kita tinggal masukkan angkanya, jadi V sama dengan 10 dikali 8 dikali 5. V sama dengan 400 cm pangkat 3. Jadi, volume balok tersebut ialah 400 cm kubik. Selanjutnya, badu mempunyai kolam berbentuk balok dengan tinggi 50 cm, lebar 70 cm, dan panjang 90 cm. Bak tersebut akan diisi air. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bak kolam milik badu? Penyelesaiannya, diketahui bahwa panjang kolam sama dengan 90 cm, kemudian lebarnya 70 cm, dan tinggi sama dengan 50 cm. Yang ditanyakannya 2/3 volume balok. Jawab, 2/3 dikali volume sama dengan 2/3 dikali P dikali L dikali T. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 2/3 dikali 90 dikali 70 dikali 50. Jadi, 2/3 dikali 315.000 cm kubik, sama dengan 210.000 cm kubik. Jadi, banyak air yang diharapkan untuk mengisi 2/3 bak kolam badu ialah 210.000 cm kubik. Soal selanjutnya, sebuah balok mempunyai panjang 15 cm, lebarnya 10 cm. Jika volume balok tersebut 6 liter, berapa cm tingginya? Penyelesaiannya, diketahui bahwa lebar balok sama dengan 10 cm, panjang balok sama dengan 15 cm, dan volume balok sama dengan 6 liter yang sama dengan 6 desimeter kubik, sama dengan 6.000 cm kubik. Ditanya tinggi balok dalam cm. Jawab, volume sama dengan P dikali L dikali T, di mana volumenya itu 6.000,
P-nya 10 dan L-nya 15. Kemudian kita akan mencari T. Jadi 6.000 sama dengan 150 T. T sama dengan 40. Jadi tinggi balok ialah 40 cm. Sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.